Banyak sekali pertanyaan yang masuk di redaksi bahwa untuk memulai atau mengelola bisnis secara profesional itu mulai dari mana? Ya. Maka pada kesempatan ini saya akan bagikan beberapa tips yang sangat sederhana dan bisa dilakukan di bengkel Anda sekalian. Nah, yang pertama adalah kita tahu meskipun bengkel satu dengan bengkel yang lain sama, tetapi jenis perbaikan dan model perbaikan juga berbeda. Maka dengan demikian akan pengaruh terhadap alur proses bisnis di bengkel Anda. Maka dengan demikian yang pertama kali kita harus menentukan alur proses bisnis bengkel Anda seperti apa. Ya, jadi pertama kita buat yang namanya alur. Ya. Kalau perbaikan bengkel biasa, yaitu pada waktu customer datang, ya, dan dia masuk ke bengkel. Nah, di sini akan ditemui oleh petugas bengkel, ya. Nah, di sini ada proses tahap yang pertama. Yang berikutnya adalah proses untuk perbaikan, ya, perbaikan. Yang ketiga yaitu tentang proses final inspection atau penyelesaian kendaraan. Dalam proses perbaikan di sini, itu tentunya ada kebutuhan pemakaian spare part atau suku cadang ataupun bahan yang lainnya. Maka di sini akan disupport oleh suku cadang, begitu pula bahan-bahan yang lain. Jadi ini adalah proses atau tahap yang kedua, dan proses yang ketiga adalah supporting, dan proses yang keempat itu adalah final inspection, ya. Setelah selesai baru ke proses administrasi, yaitu pembuatan invoice daripada kasir. Nah, maka di sini proses yang kelima. Setelah ini selesai baru masuk ke proses penyerahan kendaraan dari bengkel ke pelanggan. Nah, ini adalah proses yang keenam. Baru kendaraan meninggalkan bengkel. Nah, di sini berarti ada proses minimal 6 proses. Ya, maka dengan proses ini kita tahu bahwa kira-kira dalam tahapan proses ini siapa petugas yang akan menjalankan dari tahapan proses-proses ini. Ya, nah maka dengan demikian, dengan tahapan yang kedua yaitu melakukan untuk mengisi petugas bengkel, ya, mengisi petugas bengkel untuk melaksanakan tahapan proses tersebut. Ya, ini. Nah, dari sini kita tentukan adalah kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki oleh petugas tersebut supaya proses ini berjalan dengan baik. Tentunya skill dan keterampilan yang ada. Setelah ini kita tercukupi atau sesuai dengan petugas, maka proses yang ketiga yaitu adalah untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik. Karena dengan proses tahapan ini berjalan dengan baik, itu untuk menjamin proses berikutnya, ya. Jadi next proses, ya. Dari next proses ini maka dipastikan bahwa tahapan proses itu berjalan dengan baik. Setelah proses yang pertama alur proses, kedua menentukan petugas yang akan menjalankan proses itu, ketiga memastikan proses berjalan dengan baik, dan yang keempat kita melakukan kontrol, ya, kontrol apakah proses ini berjalan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan di bengkel. Maka dengan demikian, untuk poin yang ketiga ini sangat penting, ya, bahwa supaya proses baik dan konsisten maka diperlukan yang namanya ada SOP, ya, ada dokumen, ya. Nah, dengan demikian dokumen dan data ini akan kita lakukan operasional dalam artian untuk evaluasi di dalam kontrol itu. Ya, dengan demikian maka Anda sangat mudah memulai bagaimana dengan proses yang terjadi di bengkel Anda. Maka dengan demikian, untuk memulai sebuah pengelolaan bisnis bengkel secara profesional, yaitu dimulai yang pertama adalah alur proses, ya. Dari proses ini ada 6 tahapan, ya.
Nah, setelah itu baru kita menentukan siapa petugas yang akan masuk di dalam setiap proses tersebut, yaitu memastikan kompetensi skill yang dipunyai oleh petugas tersebut. Yang ketiga, memastikan proses itu berjalan dengan baik, tentunya dengan SOP, dokumen, dan data. Yang keempat adalah melakukan kontrol, apakah proses ini sesuai dengan harapan dan target daripada bengkel itu sendiri. Maka dengan demikian tidaklah begitu susah bagaimana cara memulai bisnis bengkel secara profesional. Nah, untuk berikutnya nanti kami akan sampaikan bagaimana cara melakukan secara detail dan dokumen apa yang kita persiapkan nanti akan kita masukkan ke dalam video berikutnya. Demikian yang saya bagikan pada hari ini. Sekali lagi, kalau Anda mengalami kesulitan bagaimana cara memulainya, silakan Anda bisa telepon ya di bawah ini, nanti kami akan hubungi dan kami akan bantu bagaimana cara mengelola bisnis bengkel dengan terencana, terkonsep, dan tentunya terkontrol, monitor, dan bisa kita melakukan pengembangan dan evaluasi bengkel-bengkel Anda. Demikian tip dari saya. Memang baik bengkel Anda menghasilkan untung, tapi jauh lebih beruntung kalau bengkel Anda jadi baik. Salam oke, men-men.